Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dan tentunya selamat sore juga buat teman-teman dan juga Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di tengah-tengah kita hari ini. Juga kepada Tribuners yang saat ini sedang menyaksikan kita, jumpa lagi bersama saya Fioriana Jiretno dalam program Ngobrol Politik. Edisi kita Senin 11 November 2024 tentu sangat tanggal yang sangat cantik ya Pak, 11-11-24. Dan tentunya hari ini juga spesial teman-teman karena kita akan membahas dan mengupas tuntas nih menyoal logistik Pilkada Sulsel 2024 sudah logis. Dan tentunya menyoal pilkada ini merupakan satu pesta demokrasi yang selalu dinanti-nanti oleh masyarakat pastinya ya Pak. Ini Pak Marsuki udah senyum nih. Dan juga menyoal keberhasilan atau juga bagaimana suatu penyelenggaraan pilkada itu berhasil tidak luput dari adanya unsur yang sangat penting yaitu logistik, dan bukan hanya soal tepat jumlah, tepat waktu, tapi juga yang pasti adalah tepat aman atau juga tetap tepat sampai tujuan. Dan untuk itu sudah hadir bersama kita di tengah-tengah kita hari ini teman-teman, ada Bapak Marsuki Kadir selaku Koordinator Divisi dari Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan atau juga selaku Komisioner KPU Sulsel, dan juga hadir bersama kita di sore hari ini ada Bapak Dr. Rahmat Muhammad selaku pembanding dan pemerkaya diskusi kita di sore hari ini. Dan Bapak Rahmat ini merupakan dosen saya. Luar biasa, bisa satu kesempatan yang spesial ya Pak, ada Komisioner KPU dan juga dosen saya di FISIP Unhas yang lalu Pak. Baik, untuk itu izinkan saya menyapa tamu kita hari ini. Selamat sore Pak. Sore. Sore. Pak Marsuki boleh menyapa teman-teman dulu nih. Baik, selamat sore untuk kita semua. Baik, bagaimana kabar teman-teman? Baik, kalau narasumber kita Pak gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, iya. Dan menyoal hari ini Pak akan ada pertanyaan dari Vio dan juga khususnya nanti buat teman-teman peserta kita yang hadir juga di tengah-tengah kita hari ini. Lantas untuk membuka kegiatan kita hari ini, pertanyaan penting adalah soal tema kita langsung Pak. Baik, yang dari tadi udah senyum-senyum Pak Marsuki, Pak kita mau mendengar bagaimana kesiapan KPU Sulsel dalam pendistribusian logistik nih. Hari ini mungkin di kabupaten mana yang sudah terdistribusi boleh disampaikan nih buat teman-teman ketahui. Silakan Pak Marsuki. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang maghrib, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Pertama, saya ngelihat judulnya ini Pak Dokter, logistik pilkada Sulsel sudah logis gitu. Jadi antara logistik sama logis ini ada hanya 3 kata yang tidak sama. Logis kan dengan logistik. Nah, logis berarti kan mungkin Pak Dokter mengatakan bahwa harus secara akal, objektif, kan gitu. Berhubungan dengan logistik, memang pada saat kami merancang bangun kebutuhan logistik, khususnya kebutuhan untuk proses pemilihan bupati, wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur, itu berdasarkan logis, karena kami melakukan perencanaan, kan gitu. Karena kami merencanakan dari awal bahwa logistik ini kegunaannya untuk apa, dan setelah kita tahu kegunaannya apakah diperlukan atau tidak, kan gitu. Setelah diperlukan atau tidak, bagaimana resikonya jika seandainya yang dipergunakan itu ya atau yang dibutuhkan itu tidak terpenuhi. Sehingga mungkin saya ngambil kesempatan pada sore hari ini bahwa judul ini sangat-sangat membuat saya bahwa kami merancang bangun kebutuhan logistik khususnya dalam hal pencoblosan nanti sudah logis. Itu yang sudah logis. Jawaban dari Komisioner KPU Sulsel itu mewakili komisioner lainnya adalah sudah logis ya sudah Pak? Logis. Oke, berarti ada 2 term tadi yang dikatakan, logis dan logistik. Kalau logis itu berarti sesuai dengan pemikiran secara ilmiah, tambatik berarti ada data dong ya yang tersedia. Oke, ya boleh dilanjutkan bagaimana lantas gambaran logistik per hari ini Pak? Apakah sudah terdistribusi semua? Alhamdulillah, pertama pada saat kami merencanakan kebutuhan ini kami sudah membedah yang mana yang merupakan proses kebutuhan logistik itu yang membutuhkan waktu lama.
yang mana kebutuhan logistik yang kami akan pakai hanya diadakan di Kota Makassar. Dan alhamdulillah dari setiap kegiatan proses demokrasi yang ada di Indonesia, rata-rata yang paling utama dan yang paling penting itu adalah surat suara, bilik, tinta, dan juga segel. Nah, alhamdulillah sebelum terjadi adanya penetapan calon itu kami sudah order, karena ini hanya berdasarkan jumlah TPS yang ada. Sedangkan yang lainnya adalah kebutuhan kelengkapan lainnya nanti setelah penetapan calon. Dan per hari ini kami mengatakan bahwa sudah 99% kebutuhan logistik untuk pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati itu sudah ada di Kota Makassar. Kenapa bukan 100%? Karena jujur sebelum kami mengunci 100%, kami ada proses-proses persiapan, perhitungan, apakah sudah sesuai dengan spesimen, apakah sesuai dengan jumlah yang kami order. Ternyata karena ini adalah produk manusia, dalam hal packing, terkadang Pak Dokter dianggap sudah dihitung 50, ternyata hanya 49. Sehingga kami tidak ingin salah pada saat logistik itu ada di TPS, maka kami memang sudah sortir sekarang. Dan alhamdulillah per kemarin tanggal 10 itu kami sudah berikan peringatan kepada semua teman-teman di KPU Kabupaten Kota bahwa pengajuan kebutuhan untuk logistik itu terakhir tanggal 10 kemarin. Karena kenapa? Sekarang tinggal 16 hari sebelum pencoblosan. Artinya kalau ada percetakan atau ada barang-barang yang kita mau cetak, itu butuh waktu lama. Baru cetaknya di Cikarang. Untuk di Cikarang itu ada 6 kabupaten kota yang paslonnya itu 4 pasangan. Kalau di Tembrina Surabaya itu ada 18 kabupaten kota untuk surat suara gubernur. Yang notabene-nya dibawa daripada 4 paslon. Kalau surat suara gubernur ada di Rungut itu di Surabaya juga. Dan alhamdulillah per jam 3 tadi 15.00 sebelum saya tinggalkan kantor, saya ngecek sampai ke sana, itu progres untuk naik cetak itu sudah dilaksanakan. Sehingga teman-teman berangkat untuk menjemput. Per hari ini juga udah berangkat ke Cikarang menjemput, dan alhamdulillah mungkin tiba besok dan diantar oleh kepolisian dengan Bawaslu dan lain sebagainya. Itu di persoalan di persoalan ketersediaan kebutuhan. Tapi ada hal mungkin yang kami selalu pikirkan, bukan persoalan ketersediaan logistik, tapi di persoalan distribusi logistiknya Pak Dokter. Karena kenapa? Geografisnya kita ini tidak sama dengan yang ada di Jawa, kan gitu. Sedangkan di aturan mengatakan bahwa surat suara atau dukungan perlengkapan surat suara itu harus tiba 1 hari sebelum pencoblosan di TPS, kan gitu. Sehingga kami bersama dengan teman-teman sudah melaksanakan rapat koordinasi untuk bagaimana mengantisipasi persoalan distribusi logistik. Apakah lagi nanti ini sekitar di tanggal 27 atau tanggal 25 itu masa-masa iklim kita belum menentu apakah dia hujan atau tidak. Padahal di kita, saya sudah klasifikasi ada 3 daerah yang sangat-sangat penting untuk diatensi di persoalan distribusi logistiknya. Yang pertama itu Pangkep. Itu ada 2 kecamatan di sana, namanya Lukan Kalmas dengan Lukan Tangaya. Lukan Tangaya itu di sekitar bagian barat itu berbatasan dengan Bali. Itu hanya berapa mil dari Bali. Bahkan kalau kita naik speed dari Bali itu sekitar 4-5 jam Pak Dokter. Di bagian barat timurnya itu, barat dayanya lagi itu ada namanya Sailus, air kondom Bali, itu berdekatan dengan Sumbawa. Bahkan orang Sumbawa itu belanjanya itu di Sumbawa, orang Pangkep itu belanjanya di Sumbawa, di kondom Bali itu. Bahkan saya sempat sekali saya ke sana,
Justru apa ya, puskesmas itu, pelayanan kesehatan itu Pak Dokter, itu di tempat di Sumbawa, itu baru 1 kecamatan, sehingga kebetulan kami mantan ketua KPU Pangkep, jadi tahu persoalan perilaku distribusi logistik. Memang pernah sekali kami dapat teguran itu waktu kami jadi ketua. Di aturan mengatakan bahwa itu 7 hari minus 7 hari baru bisa kita distribusikan logistik ke kecamatan, kan gitu. Nah kalau ini yang kami pakai, tidak mungkin ada pencoblosan di pulau tersebut, di dua pulau, di 2 kecamatan, Kalmas sama Tangaya. Makanya kami mengambil diskresi, artinya tidak diatur mungkin Pak Dokter di regulasi. Saya ngambil 10 hari sebelum Maria, karena ada dua di situ sanksi yang harus kami terima, dan itu kami sadar. Pertama, di undang-undang mengatakan apabila kita dengan sengaja menghilangkan hak suaranya orang, maka bisa kita didenda dan dipenjarakan. Kalau saya mempergunakan diskresi PKPU, kalau saya mempergunakan diskresinya saya, paling saja saya didenda atau mungkin minimal etik. Tapi itu kami berani, karena kenapa? Setelah diuji diskresinya kami, itu tidak ada yang salah. Dengan catatan selama jaminan daripada distribusi yang kita kirim ke sana itu aman dan terkendali. Itu yang kami, teman-teman. Yang kedua untuk Pangkep. Di Lubuk Utara itu ada namanya Seko Rampih. Orang miskin di sana Pak naik pesawat, orang kaya lewat darat. Itu logika, artinya gini, kalau misalnya di Rampi dengan Seko yang hanya jaraknya sekitar 8, berapa, ada 45, ada 70 kilo itu tidak ada jalur darat yang bisa menjamin keselamatan daripada distribusinya kami, logistiknya kami. Makanya kami mempergunakan pesawat udara Susi Air Pak Dokter. Dan itu pun sebenarnya ada diskresi di situ. Di aturan mengatakan, di PKPU nomor 15 mengatakan, nomor 13 mengatakan bahwa pengapakan atau apa istilahnya, perakitan daripada bilik ini harus di KPU kabupaten kota. Kan gitu aturannya. Tapi saya meminta semacam satu kebijakan oleh KPU Republik Indonesia bahwa kalau dirakit di KPU kabupaten kota, maka berapalah biaya distribusi logistiknya. Karena jujur Susi Air pasti mempertimbangkan volume, bukan berat. Sehingga dengan jumlah TPS sekitar 20-30 TPS di satu kecamatan itu sudah berapa biaya logistik. Sehingga di situ kan tidak ada efektif dengan efisien. Jadi sedikit saya melanggar Pak Dokter, tapi pada saat kita uji mungkin diskresinya ini ya, mari kita apakah memang untuk kemaslahatan orang banyak atau kegunaannya lebih banyak dibanding daripada tidak, kan gitu. Yang ketiga di Selayar. Di Selayar memang kan namanya kepulauan. Ada 2 hal di Selayar yang jadi bahan pertimbangan buat kami, dan juga jujur di tempat ini saya sampaikan baik kepada pihak kepolisian, tentara, Basarnas dan lain-lain Pol Airut. Bukan kami tidak mau mempergunakan bantuan fasilitas kapalnya, bukan. Karena kenapa begini? Kapal yang dimiliki oleh Pol Airut itu adalah kapal besar Pak. Tidak bisa masuk kepada pulau-pulau kecil. Artinya kalau dia tidak bisa masuk di pulau kecil, otomatis dia standby-nya di laut bebas. Nah kalau misalnya kita turunkan surat suara atau kotak bilik pun atau kebutuhan lainnya ke kapal kecil, ada enggak yang bisa jamin bahwa itu tidak jatuh? Kan gitu. Sehingga kami mempergunakan kapal rakyat, artinya dari pulau ke pulau, dan itu langsung masuk ke dermaga di setiap pulau yang ada. Tapi ya sering kami diskusi dengan beberapa teman-teman. Satu contoh kayak helikopter lah. Helikopter ya, pernah kami pergunakan sekitar 2019 itu. Justru jadi masalah. Karena kenapa?
Helikopter pada saat dia turun, semua atap rumah yang ada di sekitar situ itu melayang tuh. Helikopter kedua tidak diturunkan, tapi kotaknya lagi itu dibuang dari atas, kan rusak lagi barangnya saya. Jadi itulah mungkin liku-liku bagaimana distribusi logistik, tapi suka atau tidak suka, karena ini harus kita laksanakan, pasti banyak cara yang bisa kita lakukan. Sehingga pertama melalui wadah ini saya juga senantiasa mudah-mudahan bantuan, atensi, partisipasi dari stakeholder yang ada di setiap kabupaten kota, baik itu mulai dari polisi, bupati dan lain sebagainya, itu sama perlakuannya sekarang. Karena jujur Bapak Ibu sekalian, saya ini tidak memiliki daya dan upaya untuk bagaimana menjamin. Kami tidak punya lembaga, kami tidak punya wadah. Tapi alhamdulillah Pak Kapolda dan lain sebagainya ini sudah menjamin Pak, bahwa insya Allah kami akan kawal, dan alhamdulillah tercermin mulai daripada kami merencanakan ini semua kebutuhan logistik sampai kepada visitasi di gudang, sampai juga distribusi baik itu laut, udara dan lain sebagainya, senantiasa dari pihak kepolisian itu mendampingi kami. Dan mungkin sekedar inilah yang mungkin saya bisa berikan dulu pandangan ke posisi sekarang logistik daripada pemilihan gubernur bupati tahun 2024. Ya, baik. Jadi ada selayang pandang yang sudah disampaikan Pak Marsuki bahwa pada mungkin pemilu atau pilkada yang lalu begitu ya, ada hal seperti itu yang terjadi dan kemudian menjadi evaluasi dari KPU Sulsel itu sendiri. Lantas mungkin kita beralih ke, terima kasih Pak Marsuki, kita beralih ke Pak Rahmat. Pak Rahmat, kira-kira dengan pernyataan yang disampaikan oleh Pak Marsuki, adakah mungkin tanggapan atau tambahan yang mau dipertanyakan atau juga diberikan kepada kita nih? Apakah sudah sesuai dengan yang terjadi di lapangan dan berdasarkan penglihatan Pak Rahmat? Ya, silakan. Terima kasih. Saya biasa panggil Vio. Saya susah nama lengkapnya. Vio, ya. Masih Vio sekarang? Iya. Masih Pak. Masih ingat. Baik, adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang saya hormati kita semua. Ya. Sebenarnya dalam perjalanan tadi menuju ke sini ini saya pikir logis saja ini, logistik. Dua diksi itu digunakan ya. Memang tergantung bagaimana kita menempatkan. Karena tidak semua juga orang mau tahu apa logistik itu di KPU. Apa urusannya kita mau tahu itu logistik? Tapi pertanyaannya logis atau tidak, tunggu dulu. Sampai sekarang ini tidak ada alasan untuk tidak katakan tidak logis. Pasti logis karena belum ada masalah. Kan logis itu logika, logiko, permainan pikiran. Ya. Coba bayangkan kalau kita ke suatu tempat ya, ke warung makan. Katanya serba lengkap. Begitu kita mau pesan sesuatu, ada daftar menu, ditanya ada ini, tidak ada. Untuk pertama itu masih malum. Begitu dua kita cari yang ketiga, tidak ada, mulai naik pening, padahal itu yang kita butuhkan. Nah, minus 16 hari ke depan ini untuk tanggal 27 saya kira, saya pun juga tadi berpikir kira-kira apa yang mau disampaikan Pak Marsuki untuk di kita semua ya. Karena rasa-rasanya semua jalan lancar ya. Tapi di sisi lain juga kita sebagai masyarakat diam-diam sebenarnya kita mau tahu ya, yang namanya kepo ya. Karena bagi KPU apa yang dilakukan, kan ini sebenarnya begini adik-adik sekalian, ini kan rata-rata mahasiswa ya, gini. Pelaksanaan itu sebenarnya selalu dimulai dengan perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik itu kan 3 secara manajerial, itu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Yang merencanakan ini barang bukan orang awam, bukan orang biasa, bukan orang ujuk-ujuk. Beliau ini komisioner yang mantan ketua KPU, yang 5 tahun berapa tahun yang lalu dipanggil Pak Ketua. Begitu ketemu kemudian komisioner KPU semua, boleh dikata ini orang di KPU provinsi, ketemu ini tolok-toloknya semua ini.
orang yang dari berbagai sumber punya pengalaman untuk menggawangi kegiatan ini agenda nasional. Ya, jadi ini sebenarnya pesta yang boleh dikata luar biasa sebenarnya ini. Ya, di mana luar biasanya baru pertama kali diadakan serentak, Pak, serentak se-Indonesia. Ya, saya kalau lihat-lihat komisioner, entah itu KPU pusat, pusat, provinsi, kemudian di daerah, saya selalu doakan mudah-mudahan beliau-beliau ini sehat walafiat. Kenapa? Mungkin juga Pak Marzuki nih dalam 24 jam, syukur-syukur kalau bisa tidur dalam 2 jam, memikirkan banyak hal. Untuk konteks ini yang beliau pikirkan itu tadi yang disampaikan. Saya sebenarnya tadi diam-diam ini baru sadar, ternyata berat betul tugasnya ini. Kita masyarakat ini enak saja, apalagi di Makassar. Ya, yang saya gambarkan tadi di warung kopi itu coba bayangkan kalau misalnya atau di rumah makan. Begitu ada saja sedikit ya yang dicari oleh masyarakat tidak ada, yang dicari oleh pemerintah tidak ada, diributi, pasti ribut itu. Karena maaf, di masyarakat kita memang ada juga yang suka cari-cari kesalahan sekecil apapun itu, di blow up, ya. Apalagi kalau sudah mulai tidak nyaman dengan Pak Marzuki, ya. Oh, Pak Marzuki ini, ya namanya dicari kesalahan, ya. Kalau kan agama sebenarnya itu menghendaki kita untuk meminimalisir itu mencari kesalahan, kecuali justifikasi atas kebaikan-kebaikan kebenaran. Tapi rasanya enak kalau kita dapat itu keburukannya orang, dari situ baru kita nyatakan. Nah, sampai saat sekarang ini, apalagi sudah tiba tadi diklaim beliau di angka 99%, kita tinggal berdoa, mudah-mudahan semua lancar. Dengan hitungan gini, saya kira kalkulasinya sudah masuk semua itu. Kalau yang kita butuhkan 1, ya sebenarnya kebutuhan 1, antisipasinya minimal 2, kalau perlu 3. Bagi orang yang tidak paham, kalau ini 10 ribu harganya, ya, dia anggaran itu dinyatakan 10 ribu, tapi ternyata muncul 30 ribu, ya. Bagi orang yang tidak tahu ada apa KPU ini, masa ini jadi 30 ribu? Dia tidak tahu ini ada antisipasi, ya. Sehingga sebenarnya itu sejauh ini mudah-mudahan tidak ada upaya markup. Karena itu memang salah satu penyakit juga ya, mengantar ke korup perilaku. Yang terjadi adalah itu mengantisipasi. Ya. Kalau semua berjalan lancar, seolah-olah itu masyarakat katakan, kenapa lagi ada polisi terlibat? Kenapa ada tentara? Kenapa pakai helikopter? Kenapa pakai ini? Tidak logis. Begitu kesimpulan. Dan kecuali kalau ada masalah, baru dia katakan, wah untung ada tentara, untung ada polisi, untung ada wartawan, untung ya. Karena kita biasa menguntung-untungan di bagian-bagian akhir, begitu juga saling menyesali pada saat ada kegiatan. Jadi Vio, untuk saya lihat ya, sejauh ini baik-baik saja ya. Belum, masih terlalu cepat rasanya kita katakan ini logis atau tidak. Kenapa? Karena memang tantangannya belum ada. Belum lagi, coba ini kita tidak tahu tanggal 27 ya, BMKG pun juga masih bingung itu untuk mengantisipasi apa yang terjadi. Apakah hujan atau tidak. Ini kan sebenarnya kita masih berpikir kalau cerah begini apa susahnya tinggal, tapi begitu ada sedikit ya turbulensi atau ada kemudian hujan, panik, mulai lagi tadi masuk itu. Jangan sampai di suatu tempat di TPS itu tidak berlangsung gara-gara tidak diantisipasi, disalahi lagi. Ya, jadi kita berharap mudah-mudahan semua berjalan lancar ya. Bapak-bapak di komisioner itu juga sehat walafiat, dan kita juga masyarakat ini jangan terlalu cepat ambil kesimpulan pada saat kita tidak tahu persoalan ya, untuk menjawab logis atau tidak logistik itu. Karena namanya logistik itu sebenarnya isi perut di tengah, di bagian sini ya. Jadi kalau tadi gambarannya logika itu di kepala, logistik itu di sini.
ya, di Kampung Tengah, Kampung Tengah. ya, biar bagaimana orang pintarnya di atas, kalau logistiknya terganggu, bisa-bisa dia anarkis, ya. Kurang lebih begitu. Ya. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Jadi sejalan yang disampaikan Pak Rahmat, analoginya tadi seperti kita sedang berada di tempat makan, entah itu warteg atau warkop nih Pak ya. Ada satu menu ataupun beberapa menu yang belum tersedia, padahal di menunya sudah ada. Lantas sejalan dengan hal tersebut Pak Marsuki, saya juga mendapat kabar dari rekan-rekan teman kami yang di daerah, itu ada beberapa penyampaian yang memberikan informasi bahwa ada beberapa titik yang logistiknya ada kekurangan ataupun juga kelebihan. Nah, KPU sendiri melihat hal tersebut seperti apa yang bisa dijelaskan Pak? Ini ada beberapa seperti misalnya Takalar itu ada, saya lupa pastinya entah kekurangan atau kelebihan, tapi yang pasti baru-baru saja tadi diinformasikan oleh rekan kami di Kabupaten Bone, ada kekurangan dari segi surat suara Pak. Lantas mereka dari KPU Bone baru mengirimkan surat langsung ke pusat. Kalau dari KPU Sulsel sendiri menjelaskan hal tersebut seperti apa Pak? Baik, terima kasih Pak Dokter. Terhadap hal apa yang tersampaikan oleh Pak Dokter, seirama dengan kami. Kami ini bekerja Pak di daerah konflik. Kami sekarang belum berkonflik karena belum ada yang dirugikan, belum ada pasangan calon yang kalah. Kan gitu. Tapi pada saat nantinya ada pasangan calon yang kalah dalam hal pesta demokrasi ini, nah mungkin biar kita habis dikasih minum kopi sedikit, belum pernah itu saya kasih minum kopi itu. Apalagi kalau kebutuhan logistik yang ada di TPS tidak ada, maka sampainya sampai ke mahkamah. Karena memang jalur itu yang harus dipakai. Sehingga kenapa kami dalam hal logis di mata saya Pak Dokter, logis dalam hal perencanaan, tentang evaluasi dan lain sebagainya nantinya itu ya mungkin setelah terjadi sesuatu. Tapi mudah-mudahan harapan kita, mudah-mudahan logistiknya itu logis sampai DP evaluasi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sudah angkat tadi bahwa kami itu warning KPU Kabupaten Kota itu sampai tanggal 10 pengajuannya. Karena kenapa? Itu yang saya bilang, ada rusak, ada mungkin karena persoalan packingan tidak bagus, maka ada kerusakan. Makanya ada sortir. Nah itulah sortir-sortir tersebut yang kami order anggaplah 10.000, yang layak dipakai nantinya itu mungkin hanya sekitar, ya ada kerusakan tidak lebih daripada ratusan lembar. Beda dengan logistik dulu di waktu pemilu sebelumnya, sehingga ini dari hasil sortir dan lipat ditemukan itu ada kerusakan, warna tidak berkesesuaian, ada titik noda dan lain sebagainya. Karena kenapa? Bukan kami ingin sempurna, tapi ini bisa dipermasalahkan nanti pada saat kalah. Satu contoh, di persoalan pewarnaan saja, apabila ada satu yang terang, ada satu yang buram, contoh di salah satu kabupaten kota, saya tolak. Karena ini pada saat isu ini dilempar ke masyarakat, kalau dia di sana hanya 2 pasangan, jangan pilih yang surat suaranya yang buram, karena sedang baru surat suaranya sudah buram, apalagi kalau menjadi, kan gitu. Sehingga hal-hal inilah yang kami pikirkan, semua hal-hal yang mungkin bisa muncul ke depan disebabkan oleh kebutuhan logistik, mulai daripada surat suara sampai kepada formulir dan lain sebagainya. Kami itu betul-betul mengatasi kesalahannya agar supaya ya kesalahannya itu sedikit sekali. Itu yang pertama. Tapi memang sering saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, ada memang yang aneh Pak Dokter, itu di surat suara itu. Aneh sekali memang, tapi ini hanya mungkin sekedar bercanda. Semua atau selama ada yang namanya pilkada, ya ini kan pilkada serentak ini kan penggabungan daripada semua regulasi yang ada, Undang-Undang nomor 11, 15 sehingga sekarang Undang-Undang nomor 7. Dulu itu Pak,
setiap 5 tahun itu 4 kali kita melaksanakan pemilihan presiden, setelah itu legislatif, setelah itu gubernur, setelah itu bupati. Sehingga dalam 5 tahun masa jabatan itu, dari 5 tahun itu tidak pernah berhenti kita, kan gitu. Nah itu pun selalu kejadian surat suara selalu kurang. Sehingga muncullah cerita Pak Dokter mengatakan bahwa pantas saja selalu ini surat suara kurang karena semua calon punya paranormal, bertengkar malamnya itu untuk mengambil itu, dan terbukti ini hanya cerita tapi nyata di Palopo di 2018 pemilihan wali kota di Palopo, di sekitar di mana di TPS berapa itu kalau saya tidak salah, pada saat karena surat suara ini sebelum dibuka dihitung dulu Pak, dihitung semula jumlahnya. Jumlah DPT ditambah 2,5%, maka jumlah DPT itu anggaplah 100, berarti 102 atau 103 karena dibulatkan komanya apabila di atas 5. Ternyata setelah dihitung sebelum kita melakukan pencoblosan kurang 50. Maka KPPS pada saat itu bertanya kepada PPK, PPK bertanya kepada KPU Kabupaten, kurang surat suara saya. Pertanyaan kemudian, kelebihan surat suara yang mungkin ada karena rusak dan lain sebagainya kan dimusnahkan malamnya Pak. Tidak bisa lebih, ordernya saja tidak bisa lebih, harus pas, tidak bisa kami cadangkan. Karena ini bisa menjadi gugatan buat kami, sehingga pas itu waktu. KPU Palopo pusing. Silakan buka pencoblosan. Jika seandainya partisipasi di sini 100%, maka mungkin bisa kita ngambil di surat suara TPS yang ada di dekatnya. Yang notabene-nya mungkin DPT-nya itu tidak datang mencoblos. Tapi ini surat suara tidak kurang. Partisipasinya 100 juga Pak Dokter. Pertanyaan kemudian, di mana diambil ini 50 lembar ini? Dihitung kembali tetap sama dengan jumlah kebutuhan surat suara berdasarkan jumlah DPT per 1 TPS. Jadi aneh memang. Tapi itu bukan merupakan alasan buat kami untuk selalu menyalahkan hal yang gaib. Ini begini, ini begitu. Makanya waktu kami di KPU Provinsi sudah menyampaikan kepada semua teman-teman KPU Kabupaten Kota, dalam hal ini karena ketua yang menjadi leading sektor ini logistik, saya sampaikan biar bagaimana bimbingan teknisnya persoalan teknis, biar bagaimana sosialisasinya untuk meningkatkan partisipasi, biar bagaimana bagusnya dapat data. Tapi kalau tidak ada surat suara, mau kayak apa? Tapi alhamdulillah, ini saya lihat komposisi anggota KPU itu pengalaman dari kabupaten semua. Mungkin hanya saya lah yang mungkin tidak terlalu banyak pengalaman. Tapi kita itu kan kerjanya kolektif kolegial, saling membantu. Itu yang kedua. Yang ketiga memang dulu kalau kita ingin merencanakan sesuatu, satu contoh kayak legislatif, pilkada, minimal 8 bulan Pak. Nah ini 3 bulan Ji. Jadi memang ini siang malam pagi pergi pulang malam sampai kayak ini habis ini mungkin saya ke Bulukumba atau ke Sinjai. Ini habis kegiatan ini. Untuk apa? Untuk memonitoring gudangnya dia. Karena kedengaran dari saya bahwa gudang itu adalah gudang lama yang disewa. Takut ini musim hujan. Karena biar bagaimana itu cukup logistiknya kita, kualitasnya bagus, tapi tempat penyimpanannya lagi tidak mendukung. Apakah ini hanya angin apa namanya? Tapi saya sebagai koordinator logistik tidak ingin nanti pada saat tidak ada ruang baru disampaikan. Ya sekarang ya masih ada. Kalau memangnya misalnya ada kebocoran atau apa kan mungkin bisa sekarang kita antisipasi. Daripada sudah terlanjur baru tidak bisa kita antisipasi. Itulah pola-pola kerja di kami, mudah-mudahan hal apa yang kami laksanakan di KPU Provinsi
bagaimana mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan bajunya ini. Anak-anak misalnya dianggap sebagai baju bagi badan, itu terpenuhi ya, walaupun mungkin tidak sesempurna karena kita adalah manusia. Dan perlu juga saya sampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa saya sebagai Divisi Logistik dan Perencanaan KPU Provinsi Sulawesi Selatan merasa bersyukur sekali karena lelangnya ini Pak Dokter bukan di kami. Kami hanya mengajukan kebutuhan berapa, yang memproses itu e-katalog. Jadi kami tidak pernah tahu, jadi sama dengan kami beli Shopee. Kami buka, oh ini tawarkan surat suara bla 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 bla. Siapalah yang terendah itulah pemenangnya. Makanya surat suara dan berapa kebutuhan logistik itu tidak ada yang menang di Sulawesi, di Jakarta semua. Karena memang kalah kita bersaing. Di surat suara saja di Indonesia hanya perusahaan besar aja yang mungkin punya wadah media, jujur. Karena kenapa? Memang dia sangat layak karena dia murah. Kan gitu. Yang kedua kualitasnya bagus. Nah inilah satu kesyukuran kita. Nah itulah butuh memang visitasi. Sehingga saya sampaikan juga kepada teman-teman sekalian, kalau memang tidak sangat penting untuk visitasi, kita percayakan kepada bagian grafikanya saja. Saya yakin dan percaya tidak mungkin juga dia mencetak itu asal-asalan. Kan di sana ada tim grafikanya, ada tim apanya, ahlinya dan sebagainya. Jadi ya alhamdulillah dengan kualitas yang ada sekarang dari 99% itu surat suara yang sudah ada, sebenarnya 100% Pak Dokter. Hanya karena yang kami anggap 1% itu karena itu kan bukan itu yang kami order, ada robek. Sehingga nanti kami katakan 100% pada saat ini tanggal berapa kalau tidak salah, tanggal 15 atau 16 itu baru datang semua pergantian daripada barang rusak itu. Itu juga terjawab mungkin dari Bone, dari Takala dan semua kabupaten kota deh, bukan hanya dia. Ada yang kurang kirim itu sekitar ada 5, ada yang kurang kirim. Satu contoh dalam satu dos itu kan 6.000. Ada yang satu dos itu 6.001, ada 5.908. Ini barang kecil dia. Nah itulah karena mungkin mesin yang kerja tapi mungkin agak sedikit sehingga mudah-mudahan ke depan itu yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman sekalian. Saya berdoa selalu Pak agar supaya proses ini tetap diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kami semua ini ya resiko kerja di komisioner berbuat baik saja masih dicari celah jeleknya, apalagi sudah jelek kan gitu. Tapi karena memang di kami ada etik Pak, jadi susah kami menghindar apabila, makanya sering saya sampaikan Pak Dokter, lakukan apa yang diperintahkan dan hindari apa yang dilarang. Kan itu, baik di persoalan pengadaan logistik, rancang bangun struktur pengadaan, sampai kepada distribusi, dia mempergunakan apa. Karena begini Pak, hanya karena tidak ada slide di sini. Jadi saya sudah membagi di persoalan distribusi itu persoalan jarak, waktu. Karena di situ ada biaya. Ada memang yang hanya 100 kilo tapi hanya ditempuh selama 2 jam. Tapi ada mungkin 1 kilo tapi karena jalan kaki ditempuh sampai 1 hari. Satu contoh kayak Baka. Di Latimojong sana ada, di Toraja ada. Dia jaraknya itu tidak sampai 1 kilo, tapi dia tuh naiknya di gunung. Nah pertanyaan kemudian, fasiliti apa yang harus saya pergunakan? Kalau misalnya kendaraan tidak mungkin, pasti saya mempergunakan tenaga manusia, karena kuda tidak mungkin. Nah pertanyaan kemudian, dalam hal menghitung biaya yang kami gunakan untuk menyewa orang itu, berapa? Jadi kami sudah begini Pak Dokter dan teman-teman sekalian, kami sudah memetakan itu TPS berdasarkan Google Maps itu. Ini agak sedikit rawan. Ini bukan rawan dari keamanan ya. Ini rawan dari hal apa yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi, bahwa keamanan persoalan geografis distribusi. Karena kami berbicara persoalan keamanan ada kepolisian. Ada memang mungkin ya TPS kayak di sini
di Makassar. Tamalate mungkin di sana. Dekat ya. Bisa ndak ada jaminan buat ekspedisi karena ini kan di pihak ketiga kan. Tidak dihadang di sekitar daerah sini. Karena kenapa? Kenapa kami punya kekhawatiran itu? Karena kami juga lihat sejarah, Pak. Oh, 5 tahun yang lalu, 10 tahun lalu, pada saat distribusi logistik dari KPU Makassar misalnya contoh, ke Tamalate, ada kendala di sana. Ada 2 kendalanya. Distribusinya kalau misalnya pagi, di mana letak kemacetannya? Jarak dari Tamalate misalnya dari Antam berapa? Dia harus menggunakan jalur apa? Bagaimana keadaan pada saat apakah libur atau tidak? Apakah jam kerja atau tidak? Jadi kami sudah membuat semacam satu titik-titik kronologis daripada semua TPS dari 26.000 TPS kami sudah buatkan titik. Oh kalau ini jadi biar kami di sini buka. Oh anggaplah dari Sinjai ke Sinjai Utara. Oh ada TPS 3 di sana. Oh butuh TPS, butuh surat suara di sana. Oh mungkin bisa besok baru dikirim. Karena hanya jarak, yang kedua yang kedua masyarakat di sana istilahnya dalam keadaan istilahnya menerima ini pilkada. Karena banyak Bapak Ibu sekalian. Karena begini ini sedikit saya melebar, tapi ini adalah estimasi daripada bagaimana kami mengamankan logistik. Calon bupati, dia punya basis di satu daerah. Satu contoh, di daerah A. Ada 2 calon nih. Di calon B tidak punya basis di situ. Otomatis, tapi saya lewat untuk masuk di basis itu, lewat di basisnya si B. Otomatis saya hadang, agar supaya dia tidak bisa mencoblos. Kan itu mungkin yang hal-hal yang perlu kita pikirkan, bukan hanya lagi persoalan jarak, tapi persoalan situasi daerah juga, persoalan kepentingan politik juga di daerah itu. Kan bisa saja Pak, kalau saya calon, dia lewat di daerah aku, bagaimana kita hadang logistiknya, supaya besok di sana tidak, karena tidak ada suara aku di kampung B misalnya. Kan bisa Pak, siapa yang ini, dan itulah yang kami pikir yang bekerja dengan teman-teman 24 kabupaten kota dan juga kami bertujuh berserta staf selalu saja berpikir bagaimana kemungkinan. Karena kami ini kemungkinan forest skating meramalkan sesuatu yang tidak terjadi. Karena kenapa? Kami ingin mencari alasan bagaimana supaya jika terjadi hal ini kami langsung ambil, oh ini poin B, oh ini poin C. Karena ini tidak bisa kita tunda. Karena ada time, ada waktu harus dilaksanakan pada hari itu. Beda kalau misalnya ada gempa bumi, ada hal apa mungkin bisa kita pindahkan di hari yang lain. Tapi kalau dalam keadaan normal geografisnya tidak ada satupun alasan yang bisa membatalkan hari itu adalah bukan hari pencoblosan. Demikian mungkin. Ya baik, terima kasih Pak Marsuki. Jadi kalau boleh tahu dari KPU Sulsel sendiri ada membagi trip-trip kah untuk pembagian atau pendistribusian ke kabupaten kota? Total ada berapa trip mungkin? Kalau misalnya kami serahkan kepada KPU Kabupaten Kota. Baik. Karena objek ini kan ada di KPU Kabupaten Kota. Kami di provinsi ini hanya semacam dikatakan regulator bukan juga, supervisor kayaknya itu, supervisi mungkin ya. Hanya mensupervisi, tapi kami tidak bisa melepaskan diri dari itu karena kewenangan itu ada di kami. Tapi eksekusi daripada hal apa yang kami pikirkan itu ada di KPU Kabupaten Kota. Berarti mekanismenya KPU Kabupaten yang datang menjemput logistik tersebut? KPU Kabupaten Kota. Oke, iya, siapa tahu juga ini menjadi informasi baru bagi teman-teman Pak. Untuk itu kita mungkin membuka sesi pertanyaan bagi para peserta ya Pak. Kira-kira ada yang mau bertanya? Iya. Ayo. Adik-adik bertanya pasti persoalan teknik, kalau logistik pasti enggak. Iya, ada juga Pak dari mahasiswa dari Majene Pak di sini. Siapa tahu mau bertanya dari kasus-kasus yang terjadi di Majene, mungkin yang bisa jadi bahan pelajaran juga bagi Sulsel. Ada di bagian belakang gimana?
Baik, sepertinya belum ada. Belum ada, berarti kita kembali ke narasumber kita. Untuk memantik lagi, Pak Rahmat, kira-kira adakah pertanyaan yang muncul di benak Pak Rahmat yang ingin ditanyakan kepada Bapak Marzuki mewakili selaku koordinator divisi logistik nih Pak? Menyoal logistik, kira-kira apa yang menjadi pertanyaan besar dari Pak Rahmat? Ya. Kita juga ingin tahu nih. Baik, Vio. Sebenarnya saya sudah berusaha paham, maklum ya apa kerja-kerja ini. Tapi karena Vio aja untuk bertanya ya. Ya, diskusi, sharing-sharing Jadi Pak. kan gini, dari penjelasannya Pak Marzuki sebagai komisioner, sempat sebenarnya terlintas di pikiran kita ya. Kenapa jauh-jauh dicetak itu barang? Iya, argumentasinya kuat, sudah jelas itu. Iya. Kalau kan begini, meminimalisir potensi resiko itu juga bagian dari pertimbangan. Karena oke lah, itu sudah, ini pembicaraan di warung kopi Pak Marzuki, karena Vio tadi minta supaya bertanya. Sebenarnya kita sudah maklum, oh ini di tender secara nasional dengan asumsi siapa yang terendah itu yang menang, ya. Kalau begitu kecenderungannya ini dengan menjaga kualitas ya, pokoknya semua dijaga, akurasinya semua ini. Ya, kalau begitu regulasi yang mengantar kita untuk sentralistik. Ya, akhirnya nanti di daerah jadi penonton untuk hal-hal yang konteksnya dalam cetak mencetak. Misalnya gini, apa kurangnya di Sulsel? Itu undangan-undangan pernikahan itu dengan berbagai macam ini tinggal dipesan saya, dengan jaringan yang ada dia bisa ini. Ada MOU taken, selesai. Pokoknya dikasih. Karena semua juga ada garansi-garansi itu. Dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, kalau misalnya ada apa-apa yang dimaksud itu sifatnya force majeure ya, di luar dari rencana kita, di luar dari kita punya ini ya. Tidak terlalu jauh akses ke pusat. Karena pasti juga kalau orang bilang oh ini tidak mudah karena di pusat, di Cikarang, di apa? Ya kita mau apa, enggak bisa apa-apa. Tapi kalau ada di misalnya ya kebetulan kita di Tribun ini, di Tribun ada percetakan atau ada yang bisa, kenapa tidak kerjasama atau di pihak kita dengan apa, ini masukan Pak ya. Saya kira kalau itu digeser sedikit ini ke daerah, yang saya kira tidak semua juga daerah provinsi yang punya itu, dengan kualitas yang terjaga sama yang di pusat, kemudian di daerah mahal dikit di daerah, tidak apa-apa daripada murah sedikit di pusat. Enggak, logika itu sebenarnya ini kita bicara logika ya Pak ya, logis ya. Kan sama juga itu begini, mahal sedikit kita belanja kalau sama teman lebih mendingan daripada murah sedikit kalau orang yang tidak kita kenal. Kenapa? Karena ada niat masuk, ada apa istilahnya itu ya, namanya investasi pertemanan itu tidak bisa. Saya sosiolog, adik-adik sekalian ya. Ada hal tertentu yang tidak bisa dibeli ya. Akhirnya nanti mahal sekalipun dia tidak berarti apa-apa karena kedekatannya kita, dibanding murah orang lain yang diuntungkan tidak ada efeknya. Lepas begitu saja padahal ada dana yang keluar. Ya. Jadi enggak, kalau itu tadi ditanyakan, kenapa tidak di Makassar saja? Apa ketentuan nasional diperlakukan di provinsi, di Sulsel? Kalau ada daerah-daerah yang memungkinkan, kucurkan juga di daerah yang potensi. Misalnya di kabupaten kota. Kalau perlu siapa yang dari Majene, dari Sulbar, ya ada tadi. Kalau misalnya Sulbar daripada jauh-jauh ke ini, ambil di yang terdekat. Karena biar bagaimana kita masih punya ikatan emosional. Nggak, ini kan begini. Saya katakan diksi yang dipakai logistik, logis. Mainannya dekat itu, pikiran dan kampung tengah, ya.
sekarang ini, ya maaf Pak Marzuki ya, di komisioner, sebenarnya kita tidak mau recoki itu di komisioner. Silakan Bapak kerja saja ini. Kerja saja, maaf, kita dalam posisi apatis masyarakat itu. Di mana maksudnya apatis? Kerja saja. Tapi tunggu, kapan ada masalah kita yang ribut. Begitu, ya. Apalagi memang ada yang tunggu itu kapan ada masalahnya. Tapi memang belum ketahuan sekarang. Karena lagi bekerja ini barang. Ya. Contoh saja begini ya. Pak Marzuki nyatakan, sudah 99% untuk tidak menyebut angka 100% terdistribusi. Kalau kita masyarakat bilang baru 40%, Bapak mau apa? Kita mau wajar berbeda pendapat, karena kita tidak tahu pekerjaannya Bapak. Kalau Bapak lagi dalam posisi yang suntuk, sudah tidak bisa, tidak ada, kurang tidur, kemudian banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu, tinggal bilang, kamu enak saja, tidur kerjamu, kami ini tidak bisa tidur, kita bekerja 1 kali 24 jam, berbeda persepsi, ya, sehingga sebenarnya masalah ini berpotensi muncul, yaitu tadi, kalau sudah mulai ada yang kalah. Tahu, adik-adik pernah rasakan enaknya itu kalah? Mana ada enaknya? Tidur saja tidak ini. Orang kalah itu selalu susah, senyum saja susah. Jadi begitu kalau sudah dapat ini, oh dulu memang ini, saya lihat itu buram ini, tapi dulu memang itu sebenarnya kurang. Tapi kita, kenapa diam-diam semua sekarang? Karena semua merasa menang. Ini kan persoalan perasaan. Ada yang main di wilayah perasaan, ada yang main di wilayah betul-betul memperketat itu regulasi. Sekali lagi kita punya keyakinan bahwa komisioner secara berjenjang dari pusat sampai lokal di kabupaten kota itu tidak ada yang main-main. Karena dipertaruhkan ini, ya. Karena ancamannya kalau ada apa-apa langsung, ya, itu masalah kewibawaan juga. Makanya kita berharap mudah-mudahan semua udah rekor itu, rekornya itu di jalan yang benar semua itu. Ya, karena kalau tidak, saya kira dengan model seperti ini, saya yakin juga Pak Marzuki ya, kalau ada yang macam-macam cepat ketahuan. Kenapa? Karena ini kerja bukan kerja perorangan, kerja tim. Ya. Tapi kalaupun belum ketahuan, potensi itu ada. Oh, memang dia lain-lain, saya lihat ininya kan. Sehingga sebenarnya kolaborasi, kerja adik-adik mahasiswa, media, kita bantu informasikan ke komisioner. Seperti tadi ada informasi, ini terlambat apa? Saya kira sekarang masih bisa semua diantisipasi. Yang repot itu kalau hari H. Kalau hari H serba panik, biasa tiba-tiba menghilang orang, kita tidak tahu kemana. Ya, padahal dia punya tupoksi itu. Kurang lebih begitu, Pia. Kayaknya berbicara tentang pengalaman yang kemarin ya Pak. Iya ya, kayaknya Pak Rahmat menyinggung soal yang permasalahan kemarin ya. Oke, itu suatu masukan yang sangat bagus sekali Pak Marzuki. Mau ditanggapi sepertinya sudah semangat nih, on fire lagi Pak Marzuki. Saya terima kasih sekali. Oke, dan sebenarnya iya. saya sepaham dengan Bapak. Gini, pertama saya pernah protes dalam satu rapat kerja. Ngapain jauh-jauh di Jakarta? Kami punya kok. Ingat sekali dulu, Adi Perkasa tahun 2018 itu cetak surat suaranya DKI. Dia cetak itu Pak. Tapi lagi-lagi kami tidak ingin paksakan juga perusahaan daerah untuk memasukkan di aplikasi. Karena ini terbuka untuk umum. Kebetulan sekali orang pusat lah semua, orang di Cikarang, Surabaya yang mau masuk menawarkan ke aplikasi. Kami sudah sampaikan juga ke Adi Perkasa, silakan, ini ada. Dan bahkan kami anak-anak bercanda, enak ya kalau di Bali supaya kita jalan-jalan, tapi tidak ada orang Bali memasukkan. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin karena ini surat suara Pak Doktor lebih daripada berlian dengan intang, dijaga betul Pak. Bahkan kalau ini surat suara yang kami cetak di Cikarang, di Surabaya dan sebagainya, pasangan calon tidak bisa tahu dicetak di mana. Karena khawatir, takutnya dia berangkat di sana, dia gandakan. Satu contoh, kami beli 500 per satu lembar. Tambahi, cetakan Kak juga 1000. Saya
1.001 lembar. Itu antisipasi yang saya. Yang ketiga, itu tadi Pak. Kalau saya di Sulawesi Selatan, mungkin biaya visitasi saya ke gudang, ke pabrik itu mungkin tidak sampai 1 juta. Tapi kalau misalnya di Cikarang, atau di Jawa, atau dimanapun, saya berangkat ke sana untuk mengecek barang saya, karena oke kan barang saya logikanya. Kalau saya 3 orang dengan biaya PP pesawat tambah hotel, itu kurang lebih 10 juta. Tidak efisien sebenarnya. Tapi suka atau tidak suka, karena memang itu yang harus dilaksanakan ya. Saya protes, contoh sama dengan istri saya. Kalau misalnya mau beli apa-apa, lebih mahal 1.000 kali mungkin dekat rumah dibanding daripada di kota. Di kotanya 1.000, tapi dia tidak pernah pikirkan waktu, BBM, parkir. Dia hanya lihat per lembarnya, oh mahal 1.000 di sini. Kita kan laki-laki, wah ngapain mak, yang penting di dekat sini. Tapi perempuan tidak mau. Nah inilah mungkin tipe-tipe perempuan ini cara-cara untuk Tapi lepas daripada itu kami beserta semua teman-teman komisioner khususnya di logistik agak sedikit lepas ke jeratan hukum. Karena tidak ada, kami hanya saya mau gula 5, HP 3 kita masukkan. Maka semua penyedia itu menawar lewat sistem aplikasi e-katalog. Nah ini e-katalog bagusnya, makanya perlu verifikasi. Pada saat dia terendah, takutnya dia tidak memiliki alat sesuai dengan standar. Tapi alhamdulillah sebelum dia lolos masuk di aplikasi tersebut, standar spesimen bahkan merek mesin, sampai tipe mesin itu, tahun mesin itu semua. Makanya Pajar, maaf, saya tidak ini. Salah satu perusahaan di sini, dia memasukkan juga penawaran, tapi mungkin mesinnya agak terlalu lama, terlalu jauh yang ada di ini. Adi Perkasa menawarkan juga, dia kalah Pak hanya Rp30 per 1 lembarnya. Saya kalah sama perusahaan-perusahaan di sana. Jadi ada 4 perusahaan dari Sulawesi itu yang menawar ke sana, tapi kalah persoalan itu. Pertama dia gugur di spesimen mesin, yang kedua ada gugur di persoalan tahun mesin, yang ketiga dia gugur di persoalan memang harga. Jadi itulah mudah-mudahan istilahnya apa dia bilang bahwa tadi kasih juga kami, tapi memang kita tidak bisa bersaing. Tapi itulah, tapi mudah-mudahan ke depan teman-teman, siapa sangka di sini ada nanti perusahaan percetakan yang lebih besar di Jawa? Siapa sangka Tribun kan? Jadi hanya itu mungkin ada yang saya sampaikan. Iya, baik. Dan mungkin sudah akhir ini. Iya, baik. Mungkin masih ada pertanyaan? Ya, satu penanya mungkin Pak ya, sebelum kita closing. Masih bisa 2 penanya Pak? Boleh ya. 2 ya, boleh 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Fesfaki. Saya mau bertanya Pak tentang kan tadi ada beberapa tempat kayak di Pangkep itu pendistribusian logistiknya itu jauh atau membutuhkan waktu. Apakah tidak ada keringanan atau komunikasi dengan KPU pusat? Semisal hal ini terjadi lagi di tahun-tahun berikutnya Pak. Keringanan apa ini Dek? Kayak tadi membutuhkan semisal beberapa hari supaya sampai logistiknya di sana karena jauh dan keterbatasan alat untuk menuju ke tempat tersebut. Kayak yang dimaksud tadi di Pulau Pangkep itu ada yang lebih dekat ke Bali. Apakah tidak ada koordinasi sebelumnya dengan KPU pusat? Bagaimana dengan hal ini? Bagaimana jika hal ini terjadi di tahun-tahun berikutnya lagi Pak? Ya, baik. Ya. Jadi maksudnya ini secara konsisten ya daerah tersebut. Jadi gini ya Dek, Tawe, itu terjadi 2014. Dulu 2014 ada batas minimal distribusi logistik bahwa tidak bisa di atas 10 hari. Itu aturan. Setelah itu ada kejadian Pangkep, makanya saya bicara tadi dulu.
Sekarang tidak ada lagi batas. Yang penting distribusi logistik, material di situ itu aman. Jadi itu pangkep 10 hari sebelum hari H sudah distribusikan logistik. Jadi saya sudah buatkan peta. Ada 2 peta di 1 kecamatan, jadi 4 peta. Jalur yang harus dilewatin, bahkan di sana itu langsung ke TPS-nya. Ada jalur barat, ada jalur selatan. Begitu juga Kalmas. Karena Kalmas begini deh. Kalmas itu berdekatan sama Batu Licin, Kalimantan Selatan. Di bagian apa namanya itu berbatasan dengan Madura. Jadi betul-betul kita itu dipangkep, dianggap bahwa orang-orang yang ada di luar itu dia tidak ingin mengakui bahwa saya orang Sulawesi. Pada saat orang Sulawesi bertanya, kalau orang Bali bertanya, dia tidak mau mengakui bahwa saya orang Bali atau Sumbawa karena takut diperiksa. Satu contoh kayak petugas, lu orang apa? Dia bilang pasti orang Sulawesi Pak, orang Pangkep. Oh ya bebas. Tapi kalau orang Pangkep Pak Desa bertanya, kamu orang apa? Orang Sumbawa, berarti tidak kena gotong royong lagi, logikanya mungkin begitu. Tapi alhamdulillah sekarang udah ada kebijakan itu. Makanya di PKPU itu sudah tidak ada aturan yang mengatakan bahwa maksimal berapa hari, enggak, sudah lewat itu deh. Jadi tinggal bagaimana ketua KPU beserta jajaran KPU kabupaten kota ini melihat, oh jaraknya ini saya bilang tadi, oh saya harus butuh 5 jam. Oh dia pikirkan, oh saya harus start jam 1, berarti saya tiba di jam 5 misalnya. Karena kita buatkan memang time, waktu per menit Pak, bukan per ini. Dan itu kami ambil waktu itu dari Google. Maaf, kami pinjam Google itu, pinjam anunya itu, jaraknya itu, bahwa jarak dari ini berapa kilo, berapa jam jika kami jalan, berapa jam jika naik motor, berapa jam misalnya pakai. Jadi kami sudah, dan itu data ada, hanya karena kami tidak bawa apa namanya, andai kata ada player mungkin kami bisa tampilkan. Terima kasih. Bagaimana Saudara Faiz? Oke, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, silakan. Satu penanya terakhir ya berarti. Satu lagi? Iya, silakan langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, bagaimana memastikan keamanan logistik pemilu dari titik pengiriman hingga penyimpanan di TPS agar tidak ada manipulasi atau kehilangan barang? Misalnya Pak, saya dari Parepare, kan dilihat musim sekarang itu musim hujan, dan otomatis itu barang pasti kayak ada yang lecek lah, apalah, pasti kayak bilang kayak tidak tercecer gitu barang-barang atau apalah begitu Pak. Iya, basah dan sebagainya. Terima kasih. Ini pertanyaannya ini panjang sekali sebenarnya kalau kita mau. Karena kayaknya 2 pertanyaan deh Pak, iya. Bagaimana memastikan keamanan logistik. Nah, kalau berbicara persoalan bagaimana memastikan keamanan logistik, mulai daripada percetakan sampai kepada pengambilan kembali ke KPU. Tapi mungkin intinya gini deh. Sekarang itu logistik KPU kabupaten kota ada semua di gudangnya. Ada di gudang semua. Sekarang itu sudah sorlip namanya. Sortir dan lipat. Kan gitu. Nah, ini belum kita masukkan di packing, belum kita masukkan ke DOS. Jadi dalam satu TPS ada 2 DOS. DOS gubernur dengan DOS bupati. Contoh saja, 1 DOS saja. DOS itu diisi oleh beberapa logistik. Contoh surat suara. Surat suara itu jumlahnya 1 DOS berdasarkan jumlah DPT di TPS tersebut ditambah 2,5%. Kan gitu. Jadi pada saat kami ingin memasukkan ke sampel tersebut, karena ikatannya 20, otomatis kalau 100 berarti 5
di Mekatan, saya sudah turunkan semacam satu instruksi kepada semua KPU kabupaten kota dan juga PPK, panitia pemilihan kecamatan, PPS kelurahan itu yang mengisi, bukan lagi siapa. Dan list kotak berapa yang Anda isi dan bertanggung jawab terhadap satu orang, satu kotak yang diisi, semua kebutuhannya. Sehingga hasil sorlip yang sekarang ada di gudang tersebut dengan jumlah total kebutuhan per kabupaten baru dipilah lagi menjadi kecamatan, dipilah menjadi lurah desa, maka diambillah itu, tidak lagi langsung dimasukkan ke sampul, tapi hitung dulu. Yang menghitung siapa? Yang bertanggung jawab terhadap isi dos itu. Dulu tidak ada tanggung jawab, sehingga menyalahkan, saya tidak tahu. Sekarang saya buatkan, siapa yang memasukkan di dos 1, DP 1 di kecamatan ini, di kelurahan ini, di desa ini, di kecamatan ini, sehingga nanti, karena kan begini juga, kapan kami tidak buatkan list kayak begitu? Pertama, suasana nanti pada saat pencoblosan mulai pagi sampai sore, kasihan. Karena penyumpaannya kan jam 7 sebelumnya. Nah, pada saat hilang atau tidak cukup surat suara, dia akan berubah konsentrasinya lagi. Dan yakinlah cepat emosi, karena kan gitu. Sehingga saya antisipasi ada perdebatan. Karena pada saat pencoblosan nanti ini semua, untung-untung kalau bukan dia tim sukses. Karena mana tahu, karena kami tidak bisa mengawasi semua penyelenggara kami. Kebetulan misalnya kurang surat suara dan lain sebagainya, padahal banyak anunya di situ kan bisa. Nah, inilah saya sebagai koordinator logistik itu mengantisipasi pertengkaran nanti yang ada di TPS sesama penyelenggara. Makanya kalau 7 penyelenggara, kamu bertanggung jawab di persoalan spidol, kamu bertanggung jawab di persoalan segel, kamu bertanggung jawab di persoalan sampul, kamu bertanggung jawab terhadap sirekap, kamu bertanggung jawab dengan sidali, kamu bertanggung jawab dengan DPS misalnya. Kami sudah bagi begitu. Jadi TPS 1 misalnya karena ada 7 bertanggung jawab pada saat memanggil, TPS 2 bertanggung jawab pada saat menandatangani. Jadi artinya apa? Kesalahan itu jika seandainya ada salah langsung ketahuan, oh salahnya di sini, tidak lagi diurai, karena tidak ada waktu untuk mengurai, Pak. Selesai jam 12, anak-anak berapa kan gini, jam 6 itu semua petugas sudah datang, Pak, mempersiapkan dan lain sebagainya. Habis salat subuh lah, habis itu penyumpaan, habis itu membuka kota untuk menghitung surat suara dan logis lainnya, habis itu memanggil teman-teman semua. Stop di jam 12. Habis itu menghitung lagi. Untung-untung kalau tidak dikomplain sama saksi, oh itu Pak Surajado, oh itu Bapak itu. Sehingga hal-hal yang terjadi di hari-hari tersebut, kami sebagai divisi logistik berpikir bahwa jangan ada perdebatan, jangan ada pertengkaran antar sesama hanya karena persoalan logistik. Mungkin hanya itu deh. Oke. Clear, Farah? Oke, penanya terakhir dari enggak jadi. Oke, penanya terakhir Pak boleh ya? Oke. Ya baik, boleh mic-nya? Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, secara umum saja saya mau bertanya, karena ini ada 2 kata, logistik dan logis. Ya. Jadi secara umum apa sih di dalam TPS nanti yang ada logistik itu? Selain misalnya surat suara, itu yang perlu mungkin diinformasikan. Item-item apa saja ya, gitu ya? Item apa saja? Oke. Itu baik. secara umum. Kata kedua logis. Nah, ketika hal-hal yang sifatnya yang terjadi di Palopo kemarin yang diceritakan tadi, ya mistik menjadi mitos, menjadi logos, hilang atau apa, ini pengaduannya kemana? Ketika masyarakat menemukan surat suara hilang
atau tidak sesuai dengan Jumlahnya. yang seharusnya. Saya kira itu saya yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja dijawab Terima Pak kasih Marzuki. Pak. Sekedar ini saya mungkin bisa membacakan agar supaya karena ini persoalan data. Jadi logistik di dalam kotak suara. Ini juga ada kotak suaranya itu Pak ya. Pertama adalah itu sebelum waktu pengiriman distribusi Pak ya. Nanti kan dibuka kembali. Itu surat suara misalnya gubernur. Yang kedua kantong plastik kecil. Ketiga kantong plastik besar. Keempat kantong plastik selongsong. Kelima kantong plastik jiplok. Keenam tinta. Ketujuh segel. Kedelapan alat untuk memberi tanda pilihan. 9 tali pengikat alat pemberi tanda pilihan. 10 sampul kertas. 11 karet pengikat surat suara. 12 formulir berita acara sertifikat. Semua berita-berita acara. Yang ke-14 ada formulir lainnya yang digunakan di TPS. Misalnya ada pindah memilih dan lain sebagainya. Yang ke-16 segel plastik atau kabel tis, istilahnya segel. Nah, logistik di dalam logistik yang di luar yang tidak ada. Pertama itu tanda pengenal KPPS. Ada kan biasa tanda pengenal KPPS itu? Atau petugas ketertiban kayak Hansip itu, Wander dan lain sebagainya. Itu hanya di luar aja. Yang kedua lem. Yang ketiga ballpoint, yang keempat spidol kecil berwarna biru, kelima daftar pasangan calon. Itu daftar pasangan calon yang ditempel di TPS Pak ya, supaya sebelum orang mencoblos dia datang. Yang keenam adalah salinan DPT, itu yang salinan yang wajib memilih. Jadi kalau misalnya disangsikan, ada enggak terdaftar di DPT, bisa kita lihat di situ. Karena ada by name by address bersama number, ada nomornya di situ. Yang kedua adalah salinan daftar pemilih pindahan. Misalnya Bapak karena mungkin tugas khusus dan lain sebagainya mengambil surat pindah memilih misalnya ke Mamuju, itu ditampilkan supaya Bapak ini tidak dicurigai, kok kenapa ini bukan orang Mamuju, bukan. Nah, makanya ditampilkan di situ kan gitu. Nah, selanjutnya pertanyaan bahwa bagaimana terhadap kejadian yang ada di Palopo, itu saya sampaikan bahwa aneh tapi nyata. Kan gitu. Dan sudah tidak terjadi lagi setelahnya itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi jawabannya Pak, beberapa item atau indikator yang perlu atau diperlukan pada saat pemungutan suara atau bahkan sebelum, dan juga penyortiran itu membutuhkan kotak suara, surat suara dan sebagainya, bahkan sampai kabel tis tadi. Tadi juga disampaikan ada kantong kecil, kantong sedang dan sebagainya. Iya, jadi sudah lengkap semua ya Pak. Pokoknya distribusiannya sudah lengkap ke kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mengikuti agenda kita hari ini. Terima kasih juga kepada Pak Rahmat dan juga Pak Marzuki sudah bersedia memberikan kami insight-insight baru nih, di mana yang tadi didapatkan bagaimana pengalaman-pengalaman dari pilkada atau pemilu sebelumnya disampaikan kepada kita. Jadi kita punya wawasan baru lagi. Apalagi ditambah dengan Pak Rahmat yang memberikan bumbu-bumbu logis itu seperti apa sih, bahkan kritis tadi ya sudah disampaikan menyoal bagaimana surat suara itu mungkin sarannya bisa diproduksi di daerah masing-masing gitu ya Pak. Oke, terima kasih. Dan juga kami sampaikan semoga besar harapan juga kepada Pilkada 2024 nanti bisa terlaksana dengan aman, jujur dan adil pastinya. Dan yang paling penting adalah aman, tentram ya Pak. Untuk itu terima kasih Pak Rahmat dan juga Pak Marzuki, sehat sukses selalu Pak. Baik, terima kasih juga buat teman-teman. Akhir kata saya Fiorina Jeretno mewakili narasumber dan juga tim pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih teman-teman.